Radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radionya Saudagar Iga. 87,6 Iga Radionya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat. Iya. Semangat. Ya, selamat datang di program kesayangan kita ini, yaitu Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru bersama saya Alil dan Bang Ilo. Oke. Seperti biasanya kita hadir menemani pagi Anda, pagi kita semua yang penuh semangat. Ya, jadi hari ini kita akan angkat tema yang sangat mungkin strategis ya, dan jarang sekali dibahas secara mendalam. Tapi pagi ini temanya yaitu Pelabuhan Gerongkong, potensi yang masih terpendam. Ini kalau kita mendengar temanya, kenapa itu Pelabuhan Gerongkong sehingga potensinya masih terpendam. Ya,
Ya. Jadi kalau kita lihat Bang Ilo, posisi strategisnya ini atau infrastrukturnya juga mulai berkembang pada saat yang lalu-lalu tapi kalau saat ini ya tidak tahu bagaimana infrastruktur yang ada di sana. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan sampaikan kenapa sampai belum maksimal. Ya, siapa yang harus bergerak duluan, apa tantangannya. Dan pagi ini sambil kita tentunya belum memulai, Bang Ilo, saya mau tanya-tanya dulu, gimana kabar tak? Alhamdulillah, Madece semua paling tidak selama ada program obrolan pagi ini seputar baru ini ya mele-ele nih moto. Iya. Tapi atau kita kanjak naro. Karena Maileki moto berarti mas sempajang itu loh. Sempajang subuh, olahraga orang tua, jalan di sekitar rumah. Sudah itu mandi kan segar. Segar pikiran. Segar pikiran. Ada atmosfer yang lain lah menurut saya membuat kita harus bangun pagi. Karena ada program yang insya Allah ke depan ini menjadi program yang diminati oleh warga baru baik di dalam maupun di luar daerah baru perantauan maksudnya Balik. Iya. Jadi saudara Ringga ataupun yang lagi menonton saat ini di TikTok, selamat pagi kami ucapkan. Kemudian juga yang lagi nonton di YouTube, kemudian Facebook, radio dan juga TikTok Suara Hati. Ya, jadi langsung saja tulis pendapat atau pertanyaan tak nanti atau apa kayak itu bilang unek-unek. Wah. Curhat. Apa harapan-harapannya ke depan. Terkait dengan pelabuhan ini. Iya. Jadi bisa komentar di di komentarnya TikTok IG Radio sama dengan Suara Hati. Iya. Jadi kalau kita bicara ini tentang Gerongkong, Om Ilo, sebenarnya ini apa yang membuat Pelabuhan Gerongkong begitu strategis secara geografis dan ekonomi nih? Kalau kita bicara tentang Gerongkong ini, Om Ilo. Iya, jadi sebenarnya pertanyaannya Om Alil ini pertanyaan yang mestinya dijawab oleh orang yang pemangku kepentingan atau yang lebih memahami terkait dengan itu Tetapi tidak apa-apa. Nanti kalau ada yang kurang, ada yang apa kan bisa ditambahkan oleh teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Bung Alil. Tapi sebelum kita jawab itu, kita dulu mau bicara sejarah dulu, Om Alil. Oh iya, sejarahnya itu. Sejarahnya Pelabuhan Gerongkong ini. Iya. Karena itu kan pertama dirancang di kepemimpinan Andi Rom ya. Iya. Masih jadi bupati. Dan Bapak Haji Malkan Amin almarhum ini jadi anggota DPR RI. Betul. Saya tidak tahu apakah waktu itu dia sudah di tim anggaran atau apa. Tetapi itulah awal mula. Sebenarnya digagas Pelabuhan Gerongkong ini berarti kalau kita mau berpikir itu mungkin sekitar 2000 karena 2000 sebelum tahun 2005 lah. Oh iya. Kemudian 2000 kemudian dilanjutkan lagi oleh Andi Idris Syukur. Seperti itu Bung Alil. Jadi dibangun pada tahun 2005 dengan penimbunan areal darat dan tanggul. Kemudian pada tahun 2006 dan seterusnya itu sudah mulai pembangunan, penimbunan dan sebagainya, Om Alil ya. Nah, oleh karena itu kita mengucapkan terima kasih tentu juga karena kontribusi Bapak Haji Malkan Amin ini juga tidak sedikit terhadap kehadiran Pelabuhan Gerongkong. Iya. Dan saksi sejarah
Bapak Andi Muhammad Rum, Bapak Andi Idris Syukur, dan Bapak Suhardi Saleh juga masih hadir sebagai 3 orang bupati di periode perintisan dan pengimplementasian Pelabuhan Garongkong. Kalau kita mengatakan dia sangat strategis, ya sangat strategis secara demografi karena dia berada pada posisi hinterland. Hinterland itu artinya dia pada posisi jalur transportasi negara yang menghubungkan misalnya katakanlah Sulawesi Selatan dengan daerah-daerah lain ya. Jadi Trans Sulawesi ini Om Alil. Kemudian dia diapit oleh Makassar dan Parepare yang juga memiliki pelabuhan. Jadi selain memiliki keunggulan demografis, memiliki juga keunggulan komparatif sebenarnya itu Om Alil, Pelabuhan Garongkong ini. Nah, kenapa kita bilang memiliki keunggulan? Ya karena itu tadi. Kalau misalnya Parepare tidak mampu lagi mengembangkan kawasan pelabuhannya karena over misalnya atau Makassar, maka alternatifnya adalah Pelabuhan Garongkong. Karena Pelabuhan Garongkong di sana kalau dipikir-pikir secara ekonomi itu dia lebih murah sebenarnya karena kalau jalur ke utara ya, jalur ke utara. Produk-produk yang mau dikirim ke utara itu sama dengan posisi Parepare. Tapi Parepare kan terbatas juga karena dia punya wilayah tidak terlalu luas. Makanya dianggap bahwa Pelabuhan Garongkong ini selain karena tingkat kedalamannya bisa sampai 15 meter. Maliu di kedalamannya dalam, dan dia dilindungi oleh pelindung alami karena adanya Pulau Paniki yang sehingga kapal tonnase besar pun bisa sandar di Pelabuhan Garong. Ini kelebihan yang tidak dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan lain. Jadi tenang airnya, tidak ada ombak. Jadi tenang orang mendarat, tidak terlalu kencang ombaknya. Ada bilang tidak ada suaranya. Siapa yang tidak ada suara? Oh, semuanya. Kenapa tidak ada? Waduh, mak bicara nih. Tidak ada suara beda. Semuanya. Semua? Oh iya. Coba Om Ilo, bagaimana? Tapi biasanya 1, 2. Pak bicara kita. Iya, memang tidak ada suara hasil pembongkaran kapang ini kemarin ini. Di sini. Bukan kapang. Coba. Dua-duanya ini. Biar saya. Oh, kecil sekali dengar suaraku. Coba kenapa waktu putar lagu tadi bagus sama? Oh, bagus Ji. Suara saya kita dengar bagus. Iya, bagus Ji. Tapi kita coba ulangi di. Atau saya matikan dulu di. Coba bicarakan dulu kalian. Iya, halo. Coba bicarakan. Halo. Jadi mohon maaf ini kayak ada kendala sedikit ini. Ya, jadi kecil suara atau malah? Oh, kecil. Keluar di output. Oh, outputnya deh kapan? Semuanya keluar. Ya, bagaimana? Kasih ini? Lompo mi kapan tuh? Ya. 1. Iya. Bagaimana Mi? Oh, kecil suaraku di HP tak? Halo? Ya, kalau didengar di monitor sini bagus, tapi outputnya di keluar yang kecil, yang di HP. Iya, yang di HP. Iya. Bagaimana Mi? Kita coba. Mohon maaf di.
Ini kalau di HP heran saya nih, full orang bicara tapi kecil, tapi kalau di headphone besar Om Lil. Host juga tidak ada suara. Oh, tidak. Saya matikan dulu, Di. Matikan dulu. Iya, ulangi gitu. Iya. Restart dulu. Iya. Iya, bagaimana Omila? Belum. Bagus di suara saya kah? Kita dengar bagus. Iya, bagus, Ji. Sudah bagus ini. Sudah bagus nih. Iya. Magang ngarep, Mbak. Oke. Makanya sekali-sekali itu perlu cek peserta, cek ke penonton. Siapa tahu 3 jam kita bicara padahal tidak. Ya, kita ulangi lagi. Kita
apa dan sebagainya ya, menjual-jual, tapi masih sangat kecil volumenya Om Ali di situ, pelaku usaha kecil dan menengah. Beda kalau misalnya dia betul-betul sudah misalnya rute untuk penyeberangan kapal feri semakin luas, tidak hanya Batu Licin, sudah bisa juga ke Samarinda, bisa ke Balikpapan, kemudian bisa juga ke Surabaya. Itu luar biasa sudah kalau sudah sampai. Sekarang kalau di Surabaya saya tidak tahu, kalau di Jawa Timur masih apa ya, belum yang di Sido di mana ya, belum di Surabaya tapi ada Lamongan. Sidoar, Lamongan. Saya tidak tahu apakah juga itu jalan atau tidak, belum tahu. Tahun lalu kayaknya ada kapal ke sana, ke pelabuhan ke Lamongan. Iya, tapi tidak tahu sekarang bagaimana perkembangannya. Iya. Jadi ada komentar ini Om Alil. Apa itu? Dari sisi infrastruktur Pelabuhan Karongkom belum memungkinkan untuk tempat bongkar. Ya, saya setuju itu. Iya. Jadi itu kalau pelabuhan mau bongkar muat yang besar itu memang infrastruktur sarana dan prasarannya harus siap, perlengkapan juga harus siap. Dan seperti sekarang ini belum memadai. Iya. Ada ini. Kemudian Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Salam kenal dari anaknya Pak Langgo. Salam kenal. Anaknya Pak Langgo. Tabe sekedar bertanya, itu dermaga Tani Trilau apa fungsinya itu? Apa fungsinya Bang itu dermaga Tani Trilau? Yang itu dermaga Polijiwa. Ya, jadi memang ini dermaga Polijiwa ini selalu juga muncul setiap kita ada obrolan loh. Jadi masyarakat itu sebenarnya cukup kritis sebenarnya. Cuma dia tidak pernah punya ruang selama ini untuk menyampaikan bahwa bagaimana dia punya unek-unek. Sekarang yang jelas sudah difungsikan, tapi fungsinya untuk memancing. Untuk santai dah. Padahal fungsi utamanya sebenarnya kalau saya tidak salah, master plan dari atau desain awalnya itu adalah tempat pendaratan ikan. Tetapi karena itu tadi ombaknya cukup deras di sana ombak, sehingga kalau kapal kayu kecil mau mendarat yang muat ikan itu bisa hancur itu kalau hantam dermaga di sana. Itu mungkin kendalanya. Yang kemudian yang kedua, memang harus diakui bahwa kearifan lokal selama ini memang di Baru pusat kotanya itu adalah TPI, bukan di sana. Itu juga persoalan kemarin. Ya itulah kemarin mungkin ada imbas-imbas politik geopolitik yang dalam tanda kutip belum terlalu jadi untuk sementara berfungsi sebagai tempat memancing. Padahal anggaran yang digunakan juga dulu itu bukan anggaran kecil itu. Anggaran besar meter-meter juga. Iya. Milo, mestinya DPR mempertanyakan itu sebenarnya itu. Atau kalau paling tidak hari ini itu mau diubah sebagai jadikan saja kawasan wisata supaya dia berfungsi. Iya kan? Bisa. Bikinkan kafe situ terapung. Karena kalau sekarang orang mau reklamasi di atas laut itu kan sudah sangat susah perizinannya. Sangat ribet sekali. Konsepnya Sumpang Tanjung itu Anjungan itu luar biasa, tetapi karena terhambat dia tidak boleh reklamasi sehingga dipasangkan tiang-tiang di bawah. Itu solusinya, itu jalan keluarnya. Nah, waktu itu yang di Tanete itu belum sampai seribet itu, sehingga menurut saya ya tugasnya bupati sekarang ini, pemerintah sekarang ini untuk memikirkan mau dijadikan apa itu daripada mubasi seperti ini. Jangan sampai hanya tempat mesum saja dengan tempat mancing nanti di sana. Iya, ada nih. Om Milo mau tanya Ki dulu. Sudah kayak minum kopi? Belum ini, cuma saya minum air putih ini karena iya. Tapi kan jana kok kakirnya kopi-kopi. Ya begitu ya. Oke, lanjut Pak Malik. Iya. Ada Bontang juga hadir Bontang. Bontang ya. Ini Pak Malik ini. Sampaikan kepada teman-teman kalau ada idenya mau Komal mau masuk bergabung silahkan saja supaya kita tahu siapa yang mau serius yang ingin berkontribusi pikiran. Kalau Om Malik mau masuk boleh naik aja Om Malik. Silakan kita di multi ya kalau memang ingin memberikan sumbangsari. Semua pengusaha yang memanfaatkan Kerongkong hanya pikirkan cuan. Di lain sisi pemerintah acuh. Jadi memang kita miris kalau kita ke pelabuhan ini Om Malik, karena di sana saja itu kayak rumput apa tidak dirapi. Jadi kalau kayak kita masuk ke kawasan kumuh lah, padahal mesti
itu sebenarnya pengelola pelabuhan ini sudah menata itu sedemikian rupa karena fungsi pelabuhan juga itu Malil bukan hanya sekedar bongkar muat, bukan dia juga menjadi objek wisata pantai. Kalau Anda datang ke Palopo, di Palopo itu kita masuk di kawasan pelabuhan, di sisi kirinya itu Malil itu angkringan semuanya berjejeran. Jadi kalau malam itu menjadi tumpah masyarakat itu untuk datang ke kafe itu sambil melihat view laut. Aktivitas. Ini sebenarnya tinggal pengelolaan aja nih Malil. Ini luar biasa kalau dikelola dengan baik. Iya, ini Pak Arif ini pelabuhan Tanah Trilaut TPI itu bagaimana? Wow. Iya, Haji Asma. Tempat pelabuhan ikan, pendaratan ikan. Haji Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ini Haji Asma. Weh, ada nak kirimkan makian kopi. Kopi 2. Oh, kopi itu kepala maksudnya. Iya, kopi. Iya, kabelum minum kopi Omilo. Kayak menyamumetus ading karena kopi agak. Ya. Bontang hadir. Kemudian kalau soal reklamasi tidak ada yang sulit kalau pemerintah mau. Mana sah? Apa yang namanya? Iya. Menurut Bang Ilo bagaimana? Ya, jadi semuanya bisa, tetapi tidak semudah yang kita bayangkan itu kalau persoalan reklamasi, kecuali kalau memang ada kekuatan politik yang sangat kuat, seperti misalnya yang terjadi kita baru-baru dengar di kasus pagar yang ada di Tangerang, misalnya itu adalah orang-orang oligarki besar memang ada konspirasi. Kita pernah dengar dulu baru pernah ada salah satu mantan pejabat lah, saya pikir seperti itu melakukan upaya reklamasi, akhirnya berurusan dengan Polda. Jadi ya memang ribet urusannya. Jadi saya cerita sedikit tentang Anjungan Sumpang ketika mau dibuat itu sulit sekali kalau ditimbun itu. Tidak diperbolehkan lagi sehingga pancangkan tiang-tiang. Ya seperti itu saya dan itu pun tidak boleh terlalu jauh keluar. Kalau coba bayangkan itu. Dan masalah laut itu bukan lagi urusan pemerintah Kabupaten Baru, itu sudah diambil alih oleh provinsi dan pusat. Iya. Tapi bagus. Tapi ada proses yang panjang, betul. Iya. Bagus. Asma Bontang bebas. Oh, Bontang Berbas hadir. Berbas hadir ya. Iya, bagus juga itu kapan kan ini banyak orang Bugis itu orang baru itu di Bontang. Makan jatuh kapan kok ke berfungsi pelabuhan tadi? Tapi engkau tahu tuh makan jatuh komentar nilainya apa pada Bojes kasus cinta. Wah, asap viral aja asap. Elo toka mah tu mebu kontek koro, lo kak wasel lo sapa jamaku Kalimantan, nepangkan ni bene tama jajal, le sedet aja lo Kalimantan pada dek metome tu lo loka. Kasusnya Bojes nih. Bojes itu viral juga itu sampai ke pelaminan akhirnya menikah dihadiri oleh banyak luar biasa. Apa itu tadi Tom dan Jerry, Romeo dan Julia. Iya. Woi aku kapal penumpang lokakuan Bontaga atau Agaga? Balikpapan Samarinda. Makan jatuh kapan Rodi? Iya. Tapi kalau jangan salah juga Om, pelabuhan Awarangnya juga itu sekarang aktif itu. Oh, aktif. Sudah ada sudah banyak kapal besi juga yang bersandar di sana ya. Tapi kita ingin berbicara sedikit tentang bagaimana pemerintah ini memanfaatkan pelabuhan Om. Iya. Dulu itu kalau kita pikir hasil produksi pertanian dan perkebunan itu kebanyakan kan dari luar yang dikirim ke Kalimantan. Misalnya kalau hasil peternakan itu telur dari Sidrap, hasil sayur mayur itu kalau bukan dari Endreka itu dari Goa Malino ya. Bahkan beras yang bagus yang dikirim ke Kalimantan itu beras datangnya dari Sidrap. Nah sekarang bagaimana pemerintah yang ada sekarang ini mencoba untuk memikirkan kenapa bukan produk-produk lokal yang didesain dari sekarang ini supaya kayak telur, sapi, misalnya ayam potong, telur, sayur mayur itu semuanya dari kita karena ini pasti bisa.
Ini tugasnya pemerintah kita daerah, sekarang. iya. Makanya saya selalu menginginkan itu, Amal, ketika penempatan pejabat itu, Iya. ya meskipun ada balas jasa, tetapi tetap melihat itu right man on the right place. Lihat kompetensinya orang, lihat kapasitasnya. Oh iya. Aja nih bawa minta kepada itu kan oleh pegawai. Iya. Tapi meskipun ada balas jasa misalnya, tapi tetap melihat satu indikator utama bahwa dia mungkin memang memiliki Kemampuan, kapasitas untuk membawa menangani tugasnya dengan baik. Itu Amal. Iya. Masa masanya mitai? Iya. Ada trek masuk dari luar. Padahal pasti kosnya lebih besar mereka dibandingkan produk dari dalam daerah kita sendiri dari Kabupaten Baru Amal. Mas Oli pasti pas saya memang wajah terek oleh Sidrap. Saya kan wajah ya terek oleh Kumalino misalnya. Kenapa tidak di Desa Harapan dikembangkan itu sayur mayur? Sama kan juga dengan di Malino kalau kita ke sana. Cuacanya dingin. Iya, baru dikenal dengan wisata mulai dari Lepak Laona dan Diana Water Park dan lain-lain. Oh iya. Iya. Bontang orangnya sudah bisa. Oh iya. Sudah bisa Bontang orangnya. Iya. Jadi Kemudian, masih ada juga memang yang berlabuh di pelabuhan orangnya Amal. Iya. Pak Malik ini kalau mau lihat Gerongkong berkembang, tinggalkan dulu kepentingan pribadi dan ego. Cocok. Kasih itu Pak Malik juga itu, motong didengar suaranya. Iya, Pak Malik. Multi Pak Malik. Ayo gabung Ki. Pak Malik gabung di acara ini. Kemudian pelabuhan ada juga komentar ini bukan balas jasa Bang Ilo, tapi balas rasa. Pelabuhan Pelajiwa ndak aktif ini gana seding anu tadi pelabuhan Pelajiwa ndak aktif. Binaya sandar di orangnya. Oh iya Binaya di. Kemudian ini ada pendapat bagus juga ini Arif ini. Iya, pemerintah sekarang ini pelabuhan Gerongkong harus dioptimalkan sekarang karena dekat ibu kota IKN. Wah, iya cocok. Cocok. Iya. Kemudian ada lagi nih. Coba jadi berarti banyak warga baru yang dapat pekerjaan. Betul juga. Iya. Ini Pak Malik nanti sudah ada nih. Nanti kita bahas di segmen investasi, permasalahan investasi di daerah dah. Oh iya. Ini Pak Malik kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Malik. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, gimana kabar ini Pak Malik? Sekarang makin loyo di season depan si tepa loyo sedih mak bicara. Saya data CD tuh. Iya. Apa komentarnya? Silakan Om Malik terkait dengan pelabuhan ini. Apa pendapat? Ya. Mak itu. Pak Depe. Pak Depe kita mau propos. Iya, Pak Depe. Coba ya. Apa? Mau didengar oleh pemirsa ini. Iya. Saya kira terima kasih. Jangan pakai efek, jangan pakai echo. Memberikan kesempatan bergabung. Iya. Oh, iya. Oh iya. Masih ada kendala barangkali di songkarnya, Malil. Oh iya. Terpantul-pantul sedih-sedih. Kecil. Iya. Ini dibaca juga katanya itu sawah yang jalur ke pelabuhan ada perusahaan atau PT mau masuk Pak. Dile kenonya Om Malik kasih tur asli. Doubling ke Om Malik. Iya. Iya doubling. Iya. Nah, maksudnya PT Kons. Oh iya itu. Iya. Jadi begini Om Malil. Iya. Meskipun nanti kita bahas di dalam pertemuan berikutnya ya terkait dengan minimnya investasi di Baru. Iya. Kita juga akan
selingilah karena ada teman-teman bertanya tentang PT Kons. Jadi PT Kons dulu itu andaikan itu jadi dibangun di Baru, ya memang memberikan multiplier efek dampak ekonomi yang sangat luas kepada masyarakat Baru di berbagai elemen. Tapi kan ada kendala waktu itu, ada protes dari teman-teman aktivis lingkungan hidup lah, apalah dan semacamnya, sehingga tidak jadi. Selain ada tanda kutip dianggap adalah persaingan bisnis seperti itu kan, dan antara sesama pengusaha, katakanlah pengusaha lokal atau pengusaha yang ada di Sulawesi Selatan yang terkait dengan produksi yang sama. Padahal seandainya waktu itu dicari win-win solusinya, jalan keluarnya sama-sama untung, sebenarnya bisa itu. Oh, Bisa bersinergi, bisa kolaboratif. Misalnya Kons yang produksinya, kemudian katakanlah pihak lain itu yang mengemasnya atau menjadi marketing yang menjualnya, kan bisa saja sama-sama dapat untung ya. Iya. Doubling ki. Oh, Malik yang doubling. Ya, Kons nggak jadi, tapi Bosowa jalan. Tapi Bosowa kan buktinya juga tidak jalan sampai sekarang. Bosowa tidak jalan kan? Ya tidak lah, tidak ada pabrik semen di Baru kan. Iya. Yang jalan itu kalau Bosowa itu adalah lalu lintas tambang batu bara dan ada pelabuhannya di bawah sana. Tapi pabrik semen yang tidak ada. Iya. Apa nih supaya baru ada perubahan? Wah. Iya. Ya. Kalau masalah transportasi ini, apakah ada transportasi soal pengelolaan dan rencana kira-kira jangka panjangnya ini dari pemerintah? Kalau info-info, ya ada info kita dapat, Om Ila. Terkait apa itu, Om? Iya, transportasi soal pengelolaan dan rencana jangka panjangnya. Iya, pengelolaan apa? Masih berbicara konteks pelabuhan atau apa? Iya, pelabuhan, iya. Iya, pelabuhan Garongkong kan untuk sementara ini kan kita tahu bahwa operator utamanya adalah Pelindo. Iya. Jadi kalau Pelindo itu kan berarti salah satu BUMN, berarti dialah yang bertanggung jawab sebenarnya bagaimana membesarkan pelabuhan ini. Dan Pelindo itu kan termasuk juga kalau menurut saya itu sebenarnya monopoli juga ya sebenarnya, karena dia menguasai semua pelabuhan-pelabuhan selain ada Angkasa Pura apa dan sebagainya seperti itu ya. Makanya tidak salah apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin Halid, sebagian bongkar muat itu peti kemas sebaiknya diarahkan untuk juga ke Pelabuhan Garongkong supaya Pelabuhan Garongkong ini juga hidup dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat juga yang luas, terutama yang ke utara, Maulil. Nah sekarang ini kalau kita dengar yang sangat diprioritaskan sampai pada hari ini oleh pemerintahan Pak Suwardi dulu dan dilanjutkan oleh Bupati yang ada sekarang ini, adalah bagaimana kawasan industri baru ini dulu berjalan. Karena kawasan industri baru itu bisa saja juga di situ ada lahan khusus untuk terminal, misalnya untuk kontainer yang sangat dibutuhkan oleh kapal-kapal yang memuat kontainer-kontainer itu, Malil. Ini kan kita belum punya yang seperti itu. Masih butuh anggaran yang sangat besar. Nah kalau mengandalkan APBN, nah itu agak susah lagi dengan efisiensi sekarang ini, kecuali ada political will pemerintah pusat yang ingin melihat Pelabuhan Garongkong ini cepat eksis ya. Seperti itu, Mal. Iya. Ini ada tapi mau tanya kenapa harus dari asing yang kelola? Kenapa harus dari asing yang kelola hasil bumi kita? Kenapa bukan kita katanya? Dari asing kan tidak jadi kemarin kan tadi rencananya kan kemarin itu PT Kons yang ingin membuat pabrik semen di Baru yang tidak jadi ya. Mungkin salah satu pertimbangannya juga itu, tapi saya rasa tidak ada masalah sebenarnya sepanjang dia bisa memberikan manfaat yang besar daripada kita berharap misalnya dari yang lokal tetapi tidak operasional sampai hari ini seperti itu, Malim. Kalau idealnya sih ya lebih ideal lah kalau orang kita yang sendiri memproduksi itu. Tapi cuma nanya katanya. Dua pelabuhan Garongkong Aurange menurut saya yang potensial Aurange. Potensial katanya Aurange dari Mamang. SK Mamang. Iya.
Iya. Nah, yang potensial katanya orang. Waalaikumsalam. Ya, itu Malik ya. Pak Malik, ya mungkin sudah mau bisa berkomentar terkait dengan pelabuhan Aurange, bagaimana? Ya, Tabe. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terkait dengan Garongkong, saya pernah memberitakan Ya. terkait dengan Garongkong karena adanya keinginan masyarakat baru yang ada di Bontang Ya. mau menyambungkan dua pelabuhan ini. Bahkan sudah sampai kepada penandatanganan MOU. Tapi entah kenapa hal itu tiba-tiba saja lenyap, tidak ada kabar, tidak ada berita lagi. Kemudian padahal endingnya sudah bagus sekali. Karena Bontang siap menerima hasil bumi yang ada di Baru ini. Kemudian ada pelabuhan feri yang kapal feri dari Bontang yang menghubungkan Baru Bontang. Tapi tiba-tiba kesemuanya itu lenyap. Kemudian Perseroda, terkait Perseroda yang ada di pelabuhan itu. Iya, Perseroda. Iya, Perseroda ini hanya dibentuk sebagai bayang-bayang saja, tidak diberikan kewenangan mutlak. Jadi dia itu hanya satu perusahaan yang menjadi bayang-bayang. Bayangkan saja gajinya direktur Perusda itu digaji oleh kerjasama Pelindo terkait dengan jalannya di situ. Dari situ saja diterima gajinya. Omong-omong saja itu dana 75 miliar disiapkan, tapi tidak bisa dicairkan. Ini semua yang menjadi problem selama ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan komitmen pemerintahan yang akan datang ini betul-betul mau melihat pelabuhan ini berfungsi sebagaimana mestinya. Saya kira itu untuk pendapat sementara. Terima kasih. Iya, Om Milo, bagaimana? Ya, jadi kita sependapat dengan Om Malik ya, bahwa di sana itu sudah dibentuk Perseroda. Perseroda itu ada 3 yang pengelolanya di sana ya. Tujuan awalnya sih sebenarnya itu Perseroda itu adalah bagaimana perusahaan daerah ini juga bisa mengambil bagian di dalam operator-operator kecil yang ada di pelabuhan selain Pelindo. Tapi sekarang ini untuk membayar salary mereka itu hanya diambil juga dari keuntungan yang didapat oleh Pelindo disisihkan juga untuk Perseroda ini. Iya. Dan ada juga anggaran memang pernah diberikan Perseroda, itu saya tidak tahu berapa miliar itu. Tetapi setahu saya sampai hari ini juga dia belum kelola. Mungkin dia sendiri juga belum tahu saya mau apakan ini. Ya kan seperti itu. Ada, kalau saya tidak salah apakah 1M atau pernah saya korek informasi dari teman-teman di Perseroda seperti itu. Padahal teman-teman di Perseroda ini kan sudah keliling juga ke pelabuhan-pelabuhan lain untuk studi banding apa dan sebagainya. Jadi sekarang ini ya kembali lagi sebagai Pelindo sebagai operator utama di pelabuhan Garongkong. Oleh karena itu menurut saya masyarakat baru juga ke depan ini memang sudah harus semakin kritis. Kita bisa saja kita audiensi dengan Pelindo. Kenapa tidak dibuka Rote Bontan misalnya? Padahal sudah pernah digagas ini. Ada kan juga orang baru dulu itu yang sangat Haji siapa? Saya lupa, Pak Malik tahu itu. Yang ada di Samarinda kah atau di Bontan itu ya, yang ada hubungan keluarga juga dengan siapa? Said Jafar kah apakah namanya itu ya? Pernah saya dengar seperti mau bikin. Iya, Om Malik ya. Iya. Sudah pernah ketemu direktur Perserodanya Bontang juga orang baru. Oh ya, orang baru yang dari Palak itu ya. Pernah digagas-gagas, tapi saya tidak tahu di mana komunikasinya buntunya di komunikasinya. Karena itu tadi bahwa pemerintah daerah Kabupaten Baru juga tidak punya kewenangan yang besar di pelabuhan ini karena ini masih dikelola oleh Perhubungan, Om Alil. Begitu. Pusat. Ya, mudah-mudahan lah maksud saya Andi Rom
Iya. menggagas program ini, Andi Idris selesaikan implementasinya, lalu dicoba dikembangkan lagi oleh Mbak Suwardi. Nah, pemimpin yang sekarang ini tanggung jawabnya lain lagi, Muhammad Jalil. Bukan lagi. Apalagi tanggung jawabnya? Ya bagaimana perannya betul-betul mengoptimalkan apa yang sudah ada ini. Itu yang ditunggu-tunggu masyarakat itu. Karena setiap kita berbicara di obrolan pagi ini, pasti ada persoalan tenaga kerja, pasti ada persoalan lapangan kerja. Jadi sebenarnya kalau mau ditangkap dari obrolan kita, salah satu curhat yang paling besar masyarakat baru ini adalah lapangan kerja. Iya, itu dia. Iya. Oke, ini Iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini dengan kemudian Ambo Ungka, lanjutkah Indomaret Pak? Wah. Lanjut. Iya. Ya, kemudian Arif di Gerongkong belum punya pelabuhan peti kemas yang belum bisa bongkar muat kontainer ya Pak. Oh iya betul, belum. Ya, kemudian siapa lagi nih? Tapi sekali lagi kalau bicara tentang pelabuhan, pasti konsepnya bisnis, pasti ada hitung-hitungan ekonominya. Kalau tidak masuk, pasti tidak jalan. Iya, memang bagus kalau di Baru ada pelabuhan ekspedisi demi kelancaran perekonomian di Sulsel. Nah, setuju nih. Ada Awi, oke. Nah, kemudian SK Mamang, pelabuhan Orangge yang menghubungkan Bontang Baru, tapi jadwalnya yang kurang hanya 1 kali. Iya. Oh sudah ada tapi lewat Orangge 1 kali saja. Iya. Iya. Lanjut dulu Om Ilo. Iya. Jadi kalau dari sisi saya sebenarnya selain yang apa yang kita bicarakan tadi, yang juga tidak kalah pentingnya sekarang ini adalah bagaimana pemerintah ini, terutama dinas terkait ya, katakanlah peternakan, perikanan, menyiapkan komoditas-komoditas unggulan yang bisa dikirim di antar pulau kan. Jadi supaya manfaat pelabuhan ini sangat betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Baru. Contoh misalnya Haji Karim pernah merintis bagaimana beras itu dikirim dari Baru dibawa ke Papua. Tetapi itu tadi bahwa ternyata infrastruktur di sini di Baru juga belum siap, belum ada pabrik gabah yang begitu besar. Padahal Haji Karim salah satu pengusaha daerah kemarin sudah ingin sebenarnya melakukan investasi untuk membeli produk-produk beras dari Baru lalu langsung dibawa ke Papua. Tapi itu juga tidak jalan. Jadi banyak pekerjaan PR sebenarnya ini. Kalau kita hadir di pertemuan Sedagar, orang Baru hadir semuanya, tokoh-tokoh penting se-Indonesia, konsep-konsepnya semuanya luar biasa, tapi implementasi yang tidak jalan. Ya rasa mega cerita. Jadi saja Haji Karing ya banyak diskusi, kurang eksekusi. Saya tidak tahu pertemuan Sedagar ya orang baru apa lagi. Jadi maka dia Haji Karim aku ya. Kemarin saya telepon Haji Karim, dia di Papua. Apa pandangan tak terkait dengan investasi? Maka dia berbawa sederhana apa? Maka dia itu bisnis ya Pak Ilham. Maka anja apa hitungan-hitungan. Nak kerogi pasti na jama tahu. Tapi nak kode na rogi. Dia itu na jama apalagi to polis saliwang tani to beru. Tapi nak kode itu beru aja nama kada rugi cek dek bawang. Maka anja ni saya dipakai neding apa elok metoki bangun kampungnya. Jadi ada bahasanya itu Haji Karim bahwa bagaimana ini baru melahirkan kapitalis orang baru lokal. Apa ya itu kapasena ya itu kabedina. Kalau pengusaha dari luar pasti kalau dia keluarkan 100 maka 100 itu harus kembali kapan? Kalau bisa dalam 1 bulan dia sudah harus kembali untuk. Tapi kota baru nasa rugi-rugi apalagi kalau lesu ni pokoknya apa makan jala dan itu nasa. Jadi sekarang ini bagaimana kita fokus dulu dengan orang-orang baru yang sukses di perantauan yang bisa kembali berinvestasi di Baru. Itu dulu yang digagas Somalia. Iya. Ini juga ada Pak Sapar dari Sopeng Kriaja yang sudah gabung. Mungkin mau berpendapat terkait dengan Pelabuhan Gerongkong karena tema kita adalah Pelabuhan Gerongkong potensi yang masih terpendam.
Ya, kemudian ada Ambo Ungka. Kalaupun ada kapal di Baru Bontang, saya rasa tiketnya memberatkan. Oh, maga sih masoli ga? Masuli atau ya maga? Mata aneh ya. Dek matu. Ya silakan. Pak Sapar. Saya Pak Haji, Alhamdulillah Pak Haji, kalau saya sebenarnya Pak Haji itu sangat sekali mendukung dengan adanya pelabuhan Garongko. Karena kenapa? Karena ada di pelabuhan di Kampung Kak. Bisa yang harus diperhatikan adalah biarkanlah orang-orang baru yang mengelolanya. Karena cocok dengan etasen seperti dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Karim, bahwa ketika kalau orang baru yang kelola kemudian rugi sedikit, mana mari gagal apa dengan kopi bangun kampung tak daripada tersandung. Iya. Ya. Bagus sekali Cocok. Bung Haji sebenarnya itu. Oh iya. Iya. Bagaimana Om Milo? Ya, itu cocok. Mestinya sebenarnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sapar ini, apa yang disampaikan oleh Haji Karim ini di follow up kembali oleh pemerintah yang ada sekarang ini. Misalnya kita sudah pertemuan Saudagar Makassar kemarin di hotel apa ya, Senda Hadir yang terakhir ini. Di Klaro atau di mana ya? Iya. Undang kembali mereka datang itu ke Baru. Oh iya. Bikin diskusi terbatas. Ya dah. Yang mana dulu mau dikonkret gitu? Pabrik gabah besar, ataukah misalnya mau investasi di mana? Itu dulu ada konsepnya bagus sekali dulu itu anaknya Haji Aziz itu yang punya misi pasar raya terkait dengan bola itu ya misalnya kita kembali lagi sedikit flashback. Oh bagaimana nih? Tapi jangan dengan catatan jangan bebani APBD Kabupaten Baru yang sudah terbatas dan efisiensi. Memang harus mereka kasih keluar uang berinvestasi dan dia mau itu Pak. Bikinkan keringanan untuk perizinan, berikan kemudahan untuk mendapatkan lahan. Saya yakin pasti mereka akan masuk. Ya rona sang Haji Karim maka dari kota to beru asli le suki pasti namu rogi cek dedek matu nama gagah. Malam kamu tuh matu dalek nama tu. Tetapi kalau orang luar tidak pernah akan masuk kalau feasibility studinya itu tidak cukup amal seperti itu. Jadi saya sependapat juga dengan Om Sapar, sependapat dengan Haji Karim seperti itu. Iya. Ada nih bergabung lagi Om Milo, SK Mamang yang berkomentar tadi. Iya, mungkin bisa kita dengarkan apa komentarnya terkait dengan pelabuhan Garongko. Kita tidak lama Om Alil ya, kita di jam 8.30. 30 ya. Pertemuan saya jam 8, tapi biasanya jam 9 dimulai di kantor Bupati. Oke, siap. Mungkin langsung Pak SK Mamang. Iya, silakan. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Kenapa anaknya Pak Cokras? Oh iya. Iya. Silakan pendapatnya bagaimana terkait dengan pelabuhan Garongko ini? Iya, terkait masalah pelabuhan Garongko yang saya katakan saja Om ya. Iya. Kan saya tahu itu dua pelabuhan, ada Aurangge dan Garongko. Kalau di pelabuhan Garongko itu terkait masalah lokasinya, karena biasa kalau cuaca ekstrim, ombaknya tinggi, mungkin itu yang kayak pikir kapal untuk masuk. Tetapi kalau di pelabuhan Aurangge itu ombak itu tidak terlalu tinggi, mungkin untuk dikembangkan juga itu bagus pelabuhan Aurangge untuk dikembangkan. Karena biasa kalau bicara sama orang-orang tuh bilang pelabuhan Garongko memang bagus dalam, tapi terkendala masalah cuacanya. Biasa ombak tinggi, kapal susah sandar, begitu. Apalagi kalau masalah kontainer tadi yang saya dengar, saya juga dengar di kampung saya itu Om, ada kan sudah ada perusahaan galangan. Iya. Dan di belakang rumah itu rencananya mau dibikinkan pelabuhan kontainer di belakang rumah karena di Sido di mana kah? Di Sido. Oh di Sido ya. Jadi mungkin bisa dikembangkan lagi pelabuhan Aurangge menjadi kesana karena sudah ada rencana pembangunan gudang peti kemas di Sido. Itu yang saya dengar, tapi faktanya mungkin sementara dicari apakah memang betul atau tidaknya itu. Oke. Mungkin itu saja Om. Iya. Oke. Ada Mamang, makasih banyak komentarnya. Iya. Om Milo, bagaimana? Iya.
Iya, jadi kalau kita mau berpikir kedua-dua pelabuhan ini sebenarnya mestinya harus jalan sama-sama ya. Dulu kan pelabuhan Awarange itu dikenal sebagai pelabuhan kapal kayu, bongkar muat dan penumpang juga untuk Kalimantan. Duluan sebenarnya kalau kita mau pikir pelabuhan Awarange ya, Om Alil ya. Iya. Dan dikenal dari dulu kalau pelabuhan mau ke Kalimantan, kemudian mau bawa telur, mau bawa sayur mayur itu lewat pelabuhan Awarange, Om Alil. Iya. Kedua-duanya menurut saya harus jalan. Tidak boleh ada satu yang besar dan ada yang tertinggal seperti itu. Kalau menyangkut persoalan informasi bahwa ketika ada cuaca ekstrim misalnya di Pelabuhan Garongkong ada kendala untuk bersandar, saya belum pernah dapat informasinya secara detail dan itu harus saya cari karena dari literatur yang kita dapatkan dari teori-teori atau informasi yang kita baca di media bahwa salah satu kelebihan Pelabuhan Garongkong tadi itu karena adanya Pulau Panikian yang menangkis, tapi mungkin saja dari depan, tapi dari sampingnya lagi barangkali ombaknya kan. Nanti kita tanya-tanya lah nanti teman-teman yang ada di Persoroda seperti kata Om Malik tadi. Iya, apakah betul itu menjadi kendala? Jadi seperti itu. Tapi ya itulah tadi yang saya katakan. Dulu kan terkenal Awarange itu Malil. Kayu-kayu hitam itu aja sepo itu kan dari situ semua dibongkar. Makanya orang kaya-kaya kehidupannya orang yang ada segitu betul-betul dampak ekonominya. Tetapi selama beberapa tahun terakhir ini kan tidak bisa lagi karena banyak illegal logging di situ. Iya. Oke. Kita baca komen dulu, Om Ilo. Atau mau berkomentar Pak Malik? Ya sedikit. Ini sebenarnya kita terlalu banyak. Ya betul itu apabila kita terlalu banyak berteori. Saya pernah ikuti satu forum masyarakat baru, dan pada saat itu disepakati bahwa kalau ada lahan di Baru yang mau dijual, jangan biarkan orang luar yang beli. Kenapa itu? Biar orang Baru lah yang beli. Karena banyak orang baru punya uang, punya duit. Nah, itu waktu itu sepakat. Tapi pada kenyataannya ketika masyarakat menyodorkan lahannya untuk bisa dimanfaatkan sebagai mungkin tempat satu usaha atau apa, terlalu banyak alasan dari orang baru yang punya duit itu, sehingga tidak terwujud itu. Terus yang kedua, hati-hati juga Pak, selalu buat pelabuhan tidak memikirkan dampak lingkungannya. Seperti di galangan kapal sana di Awarange. Ini kan kita tidak pernah pikirkan seperti apa limbahnya di sana itu. Itu kan di kawasan pemukiman. Jadi ini juga perlu dicermati ini. Tidak asal kita berharap ada pelabuhan di sini, ada pelabuhan di sini, tapi tidak memikirkan keselamatan masyarakat jiwa. Oke, kita tangkap nih poin yang Saya Malik. kira itu, Pak. Oke, makasih banyak komennya Pak Malik. Kita lanjut Om Ilo. Ya, ini barangkali sudah di penghujung pertemuan kita. Om Alil. Tapi sebelumnya setelah nanti ini kita baca dulu kalau masih ada komentar ya. Yang pasti dari sisi masyarakat Kabupaten Baru, kita mensyukuri anugerah Tuhan dan peran pemerintah yang selama ini dengan menghadirkan lagi satu pelabuhan yang sangat besar manfaatnya insya Allah, yaitu pelabuhan Garongkong. Baik pelabuhan penyeberangan feri antar penumpang dan sebagainya maupun pelabuhan Curah yang saat ini sudah digunakan untuk tempat bongkar muat kayak batu bara dan sebagainya, Walil ya. Nah, tentang kedepannya ini tentu kita juga berharap pelabuhan ini tidak hanya seperti itu saja, tapi kita berharap pelabuhan ini bisa lebih besar lagi, bisa menjadi alternatif pelabuhan kedua setelah Parepare dan Makassar, pelabuhan ketiga lah kalau seperti itu ya.
Karena kenapa? Semakin besar pelabuhan itu perannya, semakin besar juga manfaat ekonomi yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Ada multiplier efek ekonomi. Nah, kalau sekarang ini kan masih sangat kecil karena peran kita di sana masih sangat kecil. Yang kedua, kita berharap juga ke depan bagaimana pelabuhan Awarange, pelabuhan Garongkong ini juga bisa menjadi tempat angkutan produk-produk lokal kita, produksi pertanian, produksi peternakan, produksi sayur mayur dan sebagainya ya, untuk mensuplai, mendistribusi ke Kalimantan, terutama ketika IKN menjadi sudah ditempati menjadi ibu kota Nusantara. Ini kan sebenarnya peluang yang sangat besar ini, keberadaan pelabuhan Awarange dan pelabuhan Garongkong. Nah, tinggal nanti perlu ada spesifikasinya. Pelabuhan Awarange itu mungkin dia lebih spesifik, misalnya apa di sana. Kemudian pelabuhan Garongkong ini seperti itu supaya tidak ada tumpang tindih. Mestinya diatur. Cuma saya tidak tahu operatornya di sana kalau di pelabuhan Garongkong apa seperti dengan pelabuhan di Awarange, apakah dia Pelindo juga atau bagaimana. Jadi tantangan ke depan ini adalah bagaimana infrastruktur yang ada di pelabuhan Garongkong ini dibenahi dan disediakan supaya kapal-kapal pemuat kontainer dan sebagainya yang ingin ke utara produknya itu lebih memilih pelabuhan Garongkong daripada pelabuhan Makassar atau pelabuhan Makassar misalnya seperti Om Alil. Dan itu ya tanggung jawab pemerintah yang ada sekarang bagaimana mensinergikan itu. Kemudian anggota DPR kita dari Sulawesi Selatan terutama Sulsel 2 untuk berjuang di pusat. Begitu Malin, supaya sama dengan harapannya Pak Prof Nurdin Halid Wakil Ketua Komisi 6 bahwa Pelindo sebagai operator ini supaya juga berlaku adil untuk memberikan sebagian bongkar muat itu ke. Nah, pertanyaannya kemudian apakah infrastrukturnya kita ini sudah siap andaikan Pelindo misalnya membawa sebagian ke sini. Itu kan yang penting oleh. Iya. Oke, ada Iki. Saya nyimak dulu Om Ilo. Oke. Ini izin kami dari pengguna jasa pelabuhan Garongkong. Ini dari DD 277 BM. Weh. Iya, terkait ombak itu tidak pernah jadi masalah tabe. Oh ya, betul. Nah, jadi ini pengguna jasa di pengguna jasa pelabuhan Garongkong ini. Ya, karena tidak masalah gitu ombak, tidak pernah mengeluh katanya, tidak ada masalahnya. Oke. Makasih banyak infonya nih Pak Pak siapa ini? DD 277 deh. Iya, DD 277 BM. Itu kode juga barangkali itu. Oh iya, iya. Ada Asir KSOP yang mengelola Awarange. Kalau di sini kan Pelindo, ya. Iya, Asir Abi Amin. Pelabuhan Awarange masih dikelola kabupaten kalau tidak salah. Oh iya. Ya, kemudian Arif di pelabuhan Garongkong sudah ada pabrik limbahnya PT Mitra Husada Hijau. Oh iya. Kemudian masih ada ini pelabuhan Awarange dikelola oleh KSOP Pelabuhan Garongkong. Oh iya. Pelabuhan Awarange dikelola oleh KSOP Pelabuhan Garongkong. Pelabuhan Cura Pelabuhan dikelola oleh Pelindo. Oh, ini informasi juga ini, Om Ilo. Iya. Pelindo memang kalau di baru Pelabuhan Garongkong itu Pelindo. Kalau di Awarange itu KSOP Pelabuhan Awarange. Iya. Jadi memang ada beberapa operator-operator baik BUMN dan swasta yang diberikan kewenangan untuk mengelola pelabuhan. Sama kalau di Makassar itu kan ada Angkasa Pura dan sebagainya ya. Iya. Oke, Milo, kayaknya waktu sudah di penghujung acara ini. Mungkin ada closing yang kita akan sampaikan ini. Iya, jadi saya pertama memberikan apresiasi juga kepada teman-teman netizen ini, warga baru dan warga baru yang ada di luar yang mulai pelan-pelan terlihat antusiasmenya ketika kita membahas baru meningkat ya Om Alil ya. Nanti kalau memang kita ada kendala selama ini karena kita harus mulai jam 7 karena jam 8, jam 9 itu masing-masing kita ada aktivitas. Nah, sehingga mungkin butuh sosialisasi yang panjang, masih butuh waktu, tapi
ya kita apresiasi karena banyak yang sudah mulai berkontribusi Om Alil. Iya betul. Ya. Dan ini sebenarnya adalah salah satu bentuk kita adalah untuk menerima, menangkap aspirasi masyarakat. Jadi nanti juga kita akan simpul-simpulkan, bikin catatan-catatan, lalu kita bisa sampaikan kepada pihak yang terkait, misalnya DPR, misalnya eksekutif pemerintah. Seperti itu Om Alil. Jadi sekali lagi terima kasih. Kesimpulannya adalah kita berharap ke depan fungsi pelabuhan ini lebih luas lagi, kemudian kawasan industri baru betul-betul bisa direalisasikan oleh pemerintahan yang ada sekarang ini sehingga bisa memberikan multiplier efek ekonomi yang luas bagi masyarakat baru Om Alil. Iya. Ini sedikit kita bacakan ini karena pelabuhan feri dikelola oleh Dishub Kabupaten dan ASDP. Ini informasi juga untuk kita ini. Ini Bahar M. Amin, saya anak rantau Pak, mengharapkan Pelni bisa merapat juga di Pelabuhan Gerongkong. Oh iya. Oke. Makasih banyak. Jadi untuk Anda semua yang penonton atau pemerhati saat ini yang lagi mengikuti acara Ogi Baru Menyapa, kita ucapkan terima kasih banyak ini atas partisipasinya telah mengikuti acara ini. Dan jangan lupa besok itu beda tema lagi. Ya, kita akan mengangkat tema BUMDes PS Koperasi Merah Putih, sinergi atau saingan. Ini. Jadi BUMDes PS Koperasi Merah Putih. Jadi bocorannya dulu Mbak Malil. Jadi BUMDes itu badan usaha milik desa. Iya. Nah, sementara pemerintahan sekarang Bapak Prabowo Subianto itu menggagas di 70.000 desa dan kelurahan di Indonesia serentak akan dibentuk Koperasi Desa Merah Putih. Iya, Koperasi Merah Putih. Di mana anggarannya juga lebih banyak diharapkan dari ADD desa. Iya, kemudian juga bocoran Om Milo bahwa hari Kamis itu ada juga beda tema lagi. Tema kita itu pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit. Ini kan salah satu bentuk pelayanan publik juga yang harus kita ikuti terus-menerus seperti apa progresnya ya. Apa persoalan yang ada di sana seperti itu. Iya, antara harapan dan kenyataan di lapangan. Dan banyak juga yang mau diluruskan karena selama ini banyak saya dengar informasi-informasi yang tidak seperti itu. Rumah sakit baik-baik saja, tetapi ada juga yang tidak. Ada yang masih perlu ditingkatkan. Besok hari Kamis itu pasti seru di situ karena sudah ada bau-bau nepotismenya. Silakan Mila, kita undur diri dulu untuk kebersamaan kita di pagi ini. Makasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah kirimkan gift ya. Makasih banyak untuk Anda. Terima kasih ya. Iya, mudah-mudahan semoga semakin ke depan semakin lebih banyak ya. Iya, amin. Oke, saya Alil sama dengan informasi dulu Eki sudah datang dari Kalimantan. Kalau sudah ke rumah saja, saya tunggu ya di depan Cafe 70. Tapi setelah siang karena ada acara saya dulu ya. Oke. Pak Malik, makasih banyak sudah hadir di acara ini. Ya, makasih banyak dan kita pamit. Saya tunggu duhur atau sore lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi